Oke, untuk materi terakhir adalah kita akan melakukan konfigurasi flight controller dan setup mission planner. Uh, yang pertama harus dilakukan adalah kita menghubungkan flight controller kita ke komputer atau ke laptop, terserah, yang sudah terinstall dengan software mission planner. Ada baiknya jika kita akan melakukan konfigurasi awal, kita melepas semua komponen yang sudah terpasang seperti ini. Oke, kita lepas semua terlebih dahulu. Lalu kita akan pasang ke laptop ini. Oke, kita pasang dulu ke laptop, ke port USB. Bisa dilihat di FC itu terdapat satu port USB. Untuk di Pixel 2 terdapat di sini, dan untuk Pixel 1 juga berada di sisi samping, sama juga dengan di mini Pix yang ada di sebelah sini. Bisa dilihat, nah ini. Kali ini kita akan menggunakan flight controller Pixel 2. Kita akan menghubungkannya seperti ini. Oke, sudah terhubung. Lalu di mission planner kita akan mencari di sisi kanan atas, cari tulisan com. Ini drop downnya kita klik, lalu cari com yang sekiranya sesuai dengan FC kita. Bisa dilihat di sini ada com 5 Proficiency Cube F4 FMU. Berarti kita pilih yang ini. Lalu yang selanjutnya kita harus mengatur baud rate-nya. Jika kita menghubungkan flight controller ke komputer dengan menggunakan kabel USB, kita atur baud rate-nya menjadi 115.200. Setelah itu kita bisa klik connect. Oke, kita sedang terhubung ke flight controllernya. Kita sedang mendapatkan parameter dari flight controller kita. Oke, sudah. Nah, di sini terdapat notifikasi untuk update firmware. Oke, kita tutup saja dulu. Kita cancel. Oke. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan mencoba untuk menginstal firmware dari flight controller Pixel 2 ini. Untuk menginstal firmware dari flight controller, kita tidak boleh terhubung dengan mission planner terlebih dahulu. Jika sudah terhubung, kita pencet saja disconnect di sini. Nah, kalau sudah, kita bisa memilih firmware yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan rover itu untuk mobil, plane itu untuk fixed wing, copter yang ini untuk quadcopter, yang ini untuk hexacopter, ini untuk octocopter X, yang ini untuk tricopter, yang ini hexacopter Y, dan ini untuk octacopter yang konvensional. Kita di sini akan menggunakan firmware plane. Di sini, sebentar. Kita juga sebenarnya bisa melakukan load firmware yang sudah kita download dari tempat lain. Firmware-nya biasanya berekstensi APG atau hex. Kita juga bisa memilih firmware yang versi di bawahnya dengan memilih di install firmware legacy ini. Windows. Oke, kita bisa load pick previous firmware, tapi ini terlalu lama jadi tidak usah. Kita akan coba install saja versi yang terbaru, yaitu plane 4.0.7.
Di sini kita akan klik saja. Oke, kita akan upload, yes. Nah, di sini nanti kita bisa ganti boardnya sesuai dengan FC yang kita gunakan. Yang kita gunakan adalah PixHawk 2 Cube atau yang sering disebut dengan Cube Black. Sudah benar di sini Cube Black. Kita klik saja upload firmware. Oke, kita tunggu statusnya. Kita download dulu firmware-nya dari internet. Ini akan memakan waktu sedikit lama. Oke, sudah. Ini proses erase dari EEPROM-nya. Oke, sekarang proses programming dari EEPROM. Tunggu hingga progress bar-nya selesai. Oke, jadi proses update firmware atau install firmware-nya sudah selesai. Kita bisa melakukan connect ke flight controller ini lagi sekarang. Sekarang kita sudah bisa pencet connect. Oke, connecting, getting params. Oke, kita sudah terhubung ke flight controllernya. Bisa dilihat ini jika kita miringkan. Oke, statusnya juga sudah bergerak. Jika ini kita gerakkan, berarti flight controller ini sudah terhubung dengan baik. Oke, sebelum kita melangkah ke konfigurasi selanjutnya, kita akan menghubungkan beberapa perangkat seperti ini. Ada GPS, kita hubungkan GPS-nya. Oke, setelah GPS kita akan menghubungkan power module. Kita hubungkan power modulnya seperti ini. Lalu juga kita akan menghubungkan modul telemetri air ke flight controller. Kita hubungkan ke port telem 1. Oke, sudah terhubung semuanya. Jika kita sudah menghubungkan semua komponen ini, kita bisa melakukan koneksi ke flight controller secara wireless menggunakan modul telemetri seperti ini. Akan kita hubungkan. Oke, sudah terhubung. Dan kita bisa menyalakan flight controllernya dengan menggunakan baterai. Oke, sudah terhubung juga. Jika lampu di modul telemetri air dan ground sudah tidak berkedip, itu tandanya kedua modul ini sudah terhubung dan sudah tidak melakukan binding lagi. Jadi kita bisa melakukan koneksi secara wireless di mission planner. Oke, sekarang kita akan melakukan koneksi flight controller dengan menggunakan modul telemetri. Kita atur dulu COM-nya, kita sesuaikan jadi COM 3. Ini adalah COM untuk modul telemetri ground-nya, dan untuk baud rate-nya kita ganti menjadi 57.600 bit per second. Oke, kita pencet connect. Kita tunggu. Oke, sudah terhubung.
Ini akan memakan waktu sedikit lama. Oke, sudah berhasil terhubung dengan baik. Kita bisa lihat ada beberapa status di sini, seperti ada disarm, failsafe, unhealthy GPS signal, EKF, dan GPS-nya no fix. GPS no fix karena kita sekarang berada di dalam ruangan, jadi GPS signalnya bisa terganggu. Untuk EKF sendiri, EKF yang berwarna merah ini biasanya kita akan mengalami hal ini kalau tidak terkalibrasi dengan sempurna. Sensor imunya tidak terkalibrasi dengan sempurna. Oleh sebab itu, setelah kita melakukan install firmware, ada baiknya kita melakukan kalibrasi hardware dengan cara kita masuk ke setup di sini, lalu klik mandatory hardware. Yang pertama akan kita kalibrasi adalah accelerometer. Pertama kita akan memencet ini, calibrate axle. Oke, kita pertama adalah posisikan flight controller level dengan tanah atau rata. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita lalu pencet ini, klik when done. Oke, sekarang kita akan mengarahkan FC ke arah kiri. Kita mengarahkan kiri dari FC ini. Bisa dilihat ini adalah tanda arah depannya, berarti arah kirinya adalah seperti ini. Oke, jika sudah, kita klik lagi, klik when done. Oke, sekarang kita ke arah kanan. Jika sudah, klik lagi, lalu nose down seperti ini. Nose down adalah kita mengarahkan ke arah, dari arah depan FC ini kita arahkan ke bawah. Oke, lalu kita nose up, kembalikannya dari nose down. Oke, kita klik lagi, dan yang terakhir adalah vehicle back, yaitu FC-nya kita balik seperti ini. Lalu kita klik OK lagi. Oke, calibration successful. Setelah kita melakukan kalibrasi ini, kita lanjut lagi ke kalibrasi sensor yang berikutnya, yaitu magnetometer atau kompas. Kita pasang ini sejajar ke arah depan dari FC seperti ini. Lalu setelah itu kita klik start di sini, klik start. Oke, kita putar-putar saja FC-nya seperti ini hingga bar hijau ini penuh. Kita putar saja terus hingga penuh. Jika FC-nya sudah terpasang di pesawat, berarti nanti kita putar-putar pesawatnya hingga bar hijau ini penuh. Oke, kita putar terus. Mungkin seperti ini. Oke, di sini sudah ada dua sensor yang sukses terkalibrasi. Ada satu sensor lagi yang belum sukses. Seharusnya ini posisi kompasnya tidak boleh berubah-berubah, jadi ini barnya tidak bisa penuh. Jika memang sudah penuh, kita bisa klik accept saja. Oke, kita klik accept. Ini untuk menyelesaikan kalibrasi. Lalu setelah itu kita bisa klik reboot. Oke, reboot ini fungsinya untuk merestart flight controller. Oke, sekarang flight controllernya sedang di restart.
mungkin juga bisa dengan melakukan perintah ini, pre-flight reboot shutdown, initializing. Oke, langkah berikutnya adalah radio calibration. Sebenarnya kita harus melakukan ini, tapi karena kebetulan tidak ada receiver yang bisa digunakan, jadi kita akan melewati langkah ini dan kita lanjut saja ke servo output. 1-8 ini adalah channel main out, kita atur sebagaimana mestinya. Bisa dilihat, ini channel 1 adalah aileron, channel 2 adalah elevator, channel 3 throttle, channel 4 rudder, dan channel 5 disable. Untuk biasanya sendiri kita menggunakan channel 1 dan 5 itu sebagai aileron. Jadi kita tidak menggunakannya, kabel untuk servonya tidak dipasang secara paralel, tapi memiliki masing-masing sayap memiliki satu dedicated PWM output. Lalu yang di sini adalah untuk trim dari sinyal PWM-nya. Jadi misalnya servonya posisinya terlalu naik atau terlalu turun, kita bisa atur dari sini, dan ini untuk mengatur sudut maksimal dan minimalnya. Untuk default, untuk konfigurasi fixed wing secara umum ini sudah bisa dilakukan dan udah bisa buat terbang konfigurasi seperti ini, karena semua control surface dan motornya sudah memiliki output yang sesuai. Jika sudah melakukan konfigurasi servo output, kita bisa memilih di flight modes-nya. Di sini ada banyak sekali pilihan untuk flight mode. Yang biasa digunakan adalah ada manual, lalu ada FBWA. FBWA itu fly by wire, jadi dia mempertahankan posisi level dari pesawat ketika dia terbang. Jadi ketika tidak mendapat input dari remote sama sekali, pesawat tetap akan berada pada kondisi level dan mempertahankan ketinggian. Itu FBWA. Lalu untuk yang terakhir ada, kita biasanya menggunakan mode auto. Oh iya, untuk flight mode FBWA ini sendiri kita juga membatasi attitude dari pesawat. Attitude dari pesawat kita atur dari di sini config, lalu ke basic tuning. Nah, attitude dari pesawat kita atur di sini. Bank max itu maksimal sudut roll pesawat. Jadi ini kita masukkan di sini 45. Untuk pesawat yang tidak membutuhkan manuver terlalu ekstrim, kita biasanya menggunakan bank max di 30. Lalu untuk pitch max dan pitch min-nya kita biasanya gunakan 25 seperti ini. Lalu kita right params. Sorry, I don't understand. Oke, sudah seperti itu. Mungkin untuk basic konfigurasinya hanya seperti ini. Jika kita sudah melakukan setting seperti ini, pesawat sudah bisa dibilang siap untuk diterbangkan. Karena pada dasarnya setting default dari Ardu Pilot sendiri sudah cukup baik untuk menerbangkan pesawat yang berjenis trainer. Mungkin sekian materi untuk hari ini. Kita bakal ketemu untuk magang secara offline nanti di tanggal 23 hari Senin depan. Jadi kita tunggu kedatangan kalian di D13 biar kalian bisa merasakan langsung gimana sih kerja di Gamma Force, gimana sih hardware ini secara langsung. Jadi kalian bisa nyoba sendiri setting mission planner, setting
flight controller, ya, dan masih banyak lagi nanti yang bisa kalian lakukan di D13. Sampai ketemu guys, bye.